Halo guys, sekarang kita akan ngebahas tentang antropologi nagawi ya pada praktek kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sena Aurelia. Nama saya Stefani, saya Josephine, dan saya Kia. Nah, sebelumnya tema besar kita kan tentang antropologi nagawi. Menurut kamu, saya pengertian antropologi nagawi itu sendiri apa sih? Menurut aku ya, jadi kan antropologi nagawi itu kan ada dua kata, antropologi sama ragawi. Nah, kita ngambil dari ragawinya dulu ya. Ragawi kan biasa berhubungan sama fisik, ya bentuk fisik apa aja gitu lah ya. Nah, terus kalau misalnya antropologinya biasa berhubungan sama manusia. Nah, jadi menurut aku itu bentuk fisik manusia dari waktu ke waktu gitu loh. Jadi semacam Perkembangannya. Yes, perkembangan evolusi ya. Karena kan setiap waktu ke waktu pasti perkembangan manusia bentuk tubuhnya berubah-ubah. Nggak sama. Bahkan waktu itu katanya nggak dengar tuh manusia tuh nggak bentuk kayak kita, bahkan kerak gitu ya. Iya. Gitu. Nah terus kita tuh kan kalau nggak salah tuh antropologi ragawi itu ada 4 subbab gitu lah. Nah terus 4 subbab ini kalian tahu nggak sih apa aja? Tahu lah. Apa tuh? Ada antropologi ragawi. Ya. Pertama, itu Fisik. fisik ya, secara universitas. Terus yang kedua ada biologis. Yang ketiga ada konsepsi dan diskonsepsi ras. Yang keempat ada antropologi forensik. Oke. Kita sekarang bakal ngebahas tentang antropologi ragawi yang antropologi fisik Ya, masuk subbab pertama ya. genetika itu. Yes. Jadi sini kita coba ambil apa nih, mau temanya apa nih dari antropologi fisik ini? Mau apa yang berubah dengan manusia? Ini kan fisik. Iya. Kita mau ambil dia kasus Warna kulit kali ya? Iya. Warna kulit orang Indonesia sama orang luar itu beda. Kenapa nih sih orang luar, orang Eropa itu kulitnya bisa lebih putih gitu dari kita? Emangnya orang Eropa ini dari dulu emang udah putih ya? Katanya sih enggak ya. Soalnya kan nenek moyangnya itu yang dari Afrika itu dulu katanya berkulit hitam ya, terus berimigrasi ke daerah utara yang sinar mataharinya tuh kan kurang ya katanya, karena di sana tuh iklimnya kayak iklim kutub gitu kan. Dingin ya. Panasnya jadi nggak ada sinar matahari yang ini. Iya, jadi yang Dominasi dominannya iya, dominannya kan dingin kan udaranya kan. Nah ya, karena manusia itu butuh vitamin D ya. Kalau kekurangan vitamin D kan kulit menjadi pucat. Nah itu menjadi salah satu alasan deh. Mereka kurang sinar matahari, jadi tubuhnya tuh nggak bisa mensintesis vitamin D dalam tubuh mereka. Jadi semacam kayak jadi kulitnya tuh pucat gara-gara kurang vitamin D. Iya. Nah terus sebelumnya juga aku dengar semacam kayak ada yang udah neliti gitu loh. Ini apa tuh? Sebenarnya kayak membantah teori tentang Ya mereka tuh silang perbedaan gen ini karena bukan karena perpindahan mereka, tapi karena makanan mereka. Yes. Jadi katanya tuh dulu kan waktu di itu tempat sebelumnya tuh mereka makannya tuh daging-daging yang merah. Berburu ya? Iya berburu. Nah mereka pindah jadi bercocok tanam. Jadi mereka makannya kan biji-bijian kayak Ya hasil bertani gitu ya, Iya, hasil bertani. dari berburu ke bertani gitu. jadi mereka tuh kalau daging merah itu kan mengandung apa Vitamin D-nya banyak ya. Kalau di Thailand kurang. Iya. cuma sedikit kok. Iya, jadi mungkin kayaknya gara-gara kekurangan vitamin D dari makanan mereka, kulit mereka juga jadi pucat gitu. Tambah lagi dulu kan intoleran laktosa tuh lumayan apa ya? Ini ya, dulu Iya. laktosa tuh gula dalam susu kan? Iya. Jadi orang dulu tuh kekurangan vitamin D juga karena mereka nggak bisa minum susu. Iya. Iya, padahal di susu itu banyak vitamin D-nya. Iya. Oke, dah gitu. Sebelum lanjut ke subbab yang kedua, tadi tuh kita dari kelewat tahu Apaan? masih berhubungan sama teori makanan sih, tapi
ternyata tuh orang zaman dulu itu suka konsumsi gandum juga kan. Nah, iya, ternyata gandumnya itu mengandung kan serat gandum yang ternyata bisa membakar vitamin D di dalam tubuh. Oh, jadi semakin berkurang vitamin D. Iya. Udah gak Kurang makin kurang. Jadi makin pucat lah dulunya. Ini ada juga rumah. Iya, beradaptasi gitu mereka. Jadi sekarang kita juga sudah tentang apa sih sebetulnya? Subbab itu tentang antropologi biologis. Setahu aku tuh antropologi biologis tuh ada 5 kan? Iya. Ada bahan disiplinnya gitu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa aja? Aktualnya 2. Apa tuh? Ada evolusi manusia sama primatologi. Kalau aku tahu cuma 1. Apa tuh? Aku tuh taunya kan genetika manusia aja. Oh, iya. Aku juga cuma 1. Studi tentang pertumbuhan fisik manusia. Satu lagi itu kalau nggak salah ekologi manusia kan? Iya, Iya. sih ya. Kayaknya sempat baca juga. Katanya tuh yang dibahas sekarang itu yang masih digunain sama antropologi sekarang itu cuman 2 yang kayak itu. Oh, berarti intinya Studi tentang pertumbuhan fisik manusia sama ekologi. Karena yang 3-nya itu kita zaman dulu gitu loh Iya. biasanya. Jadi kita kali ini bakal bahas 2 sebab yang dulu aja. Jadi tadi yang pertama berarti kita bahas yang studi tentang pertumbuhan fisik manusia. Ini masih nyambung sama antropologi fisik nggak sih? Iya, langsung masih nggak sih? iya ada kayak aku deh. Perkembangan manusia fisik dari dulu sampai sekarang. Berarti hubungan fisik yang tadi kita bahas tadi masuk ya, ada perubahan tinggi. Orang apa lebih tinggi nggak sih dibanding kita ya kan? Iya, jelas kan. Kita beda Jualan ya. tiga. Nah, terus biasa tuh warna rambut masih masuk ke warna kulit gak sih? Iya itu nyambung sih ya. Masih nyambung ya? Apa nggak sih? Warna juga. Warna juga. Banyak kan sekarang biru ya? Biru kayak air gitu ya kan? Abu. Oh ada apa? Ada tahu. Aku sih mau tahu. Ada abu. Iya Ada putih ada mana? Ada yang boleh. Terus kalau yang terakhir ekologi tadi ya. Ekologi itu lingkungan kan? Iya. Berarti kalau ekologi lingkungan, masyarakat suatu daerah berhubungan sama lingkungan di sekitar itu. Bagaimana masyarakat di daerah tersebut tuh memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Kayak bisa jadi daerah pariwisata gitu. Iya. Kayak Bali kan banyak tempat wisatanya gitu. Dimanfaatin. Iya. Jadi pariwisata. Jadi masyarakat itu memanfaatkan gitu ya, yang udah Alam. Iya. Terus ada lagi nggak sih selain Bali? Kalau di Indonesia, Papua nggak sih? Papua masuk ke lingkungan alamnya yang kayak Raja Ampat gitu. Masuk ke tempat olimpis itu juga bisa. NTT juga bisa kan Iya. ya. Yang kayak Pulau Komodo. Ayo kita sana. Ayo, kita mulai Komodo. Sama ini pasir yang piring itu. Oh iya ya. Ada. Iya kan? Oh iya. Masa? Iya. Baru tahu. Gimana itu? Gimana? Kita kan sekarang sudah wilayah lah aja. Baca banget nih. Pasir pink ada pasir biru nggak? Tapi aku yang warnain pak pasirnya. Warnain gitu. Terus kita udah Udah? mungkin ada yang mau dibahas lagi. Apa ya? Lanjut. Kita bakal masuk ke subbab yang ketiga. Subbab ketiga itu tentang yang konsepsi sama miskonsepsi ras ya. Iya. Jadi Apa sih? pengertian dari konsepsi dan miskonsepsinya itu sendiri. Jadi konsepsi ini cara pandang seseorang dalam melihat suatu hal, suatu konsep gitu kan. Kalau miskonsepsi namanya itu udah mis ya. Berarti itu kesalahpahaman seseorang dalam melihat suatu konsep atau hal itu. Jadi di sini tuh konsepsinya tuh mungkin cara orang kulit putih melihat orang kulit hitam ya, karena di sini rata-rata tuh banyak kejadian ya di luar sana sama di Indonesia juga
orang kulit hitam tuh menghadapi rasisme gitu kan, dipandang apa ya, rendah gitu. ya jadi itu terjadi berbeda ya. miskonsepsi, kesalahpahaman orang kulit putih dalam melihat orang kulit hitam gitu. Mereka tuh menganggap orang kulit hitam tuh kayaknya buruk banget gitu ya, padahal nggak, kenyataannya nggak begitu. Itu Bahkan di Indonesia juga jadinya malah ya. kalian pernah nggak sih baca yang berita itu yang ada mahasiswa asal Papua itu? Ada bacanya kan yang di Jerman. Iya, yang dia tuh kuliah di Jerman. Terus dia lagi apa? Kayak di berita Indonesia gitu. Nah, terus waktu itu ada anak kecil lewat. Nah, anak kecil itu dia kayak mengatakan hal yang tidak seharusnya ke si perempuan ini, ke mahasiswi asal Papua ini. Tapi tuh ibu yang ada di sebelahnya tuh justru malah menertawakan gitu loh, padahal harusnya kan dia ngasih tahu anaknya, ngasih tahu kalau itu tuh nggak baik ngomong kayak gitu. Maksudnya ibunya juga memang maaf juga ke yang katain itu. Ya sih, berarti emang dijelekin gitu ya. Yang misalnya orang berkulit hitam gitu. Kayak dibedain gitu ya. Terus ada saudaranya itu lagi Yang Yang kuliah kan di Amerika. Tapi yang di Amerika gimana rasisme? Itu udah berapa lama dua-duanya? Iya di Amerika tuh kalau nggak salah ya. Kasusnya sama kayak cewek sama perempuannya ya. dia juga bersebar dan pertanyaan-pertanyaan kayak Asal Papua juga itu? iya, Iya itu. kayak pertanyaan yang kayak dia mengiranya tuh orang-orang tuh ngira orang Papua tuh tinggal cuma di perkebunan, kayak pohon-pohon, terus kayak nanti kayak kotor atau apa. Terus yang tadi juga yang tinggal di Jerman itu perempuan itu tuh dia masalahnya sering nggak dapet kelompok waktu bagi tugas Lucu gitu ya? ya cuma karena warna kulitnya doang. Serasisme itu. tapi itu juga ada sih. Kayak di Indonesia juga ada sih. Banyak sih maksudnya. Kayak grup-grup yang kayak sering menghina apa ya, orang dari negara yang sendiri tuh di Amerika disebutnya apa sih? White apa? Buat supremasi. Ya. Nah, di Amerika ini sebutan untuk orang-orang itu di Amerika tuh sebutnya white supremacist. Nah, itu kayak di Indonesia tuh masih banyak white supremacist. Kayak mereka memperlakukan hitam itu kayak beda dari yang lainnya. Padahal ya mereka satu negara. Harusnya mereka tahu gimana ya. Nah, mereka tuh masih di Indonesia tuh masih sering kayak melakukan hal itu kepada orang tua atau yang lainnya. Padahal kan orang Indonesia juga biasanya warna kulit aslinya tuh kan sawo matang. Iya ya, nggak terlalu putih banget. Harusnya sih nggak boleh membedakan ya. Tapi kan sebenarnya Daripada pandang sebenarnya kan beda-beda. Ya, mereka kan udah ngecap dengan kata omongan. Iya. Sekitarnya. Jadi konsepnya tuh white supremacy itu masih di negara yang sama tapi dijelekin. Iya, padahal senegara aja. Mereka nggak bisa nerima. Jadi ini mau kayak ngangkat dirinya Iya. Nah, jadi kita akan masuk ke sebuah terakhir nih. Kita antropologi forensik. Iya terakhir. forensik nih. Forensik. Udah didengar nih dari namanya aja forensik. Pasti bersangkutan dengan polisi. Oh iya. Gitu kan. Iya. Aku tuh biasa kalau dengar forensik tuh kayak detektif gitu loh. Iya. Itu kerangka-kerangka gitu. Iya, dari situ dia bisa tahu apa dia Informasi dari masa lampau ya. Berarti kan forensiknya antropologi, berarti membahas tentang manusia di masa lampau gitu kali ya. Manusia korban. Apalagi kan ada nih skinpin nih. Apa nih? Disebut-sebut aja nih. Suka tuh. Pernah baca. suka bahas-bahas kayak gitu kan. Ini kayak Iya. pernah baca tentang buku. Pernah baca soalnya. Tapi nggak lupa. Setidaknya aku pernah baca ya. Tugas mereka kira-kira ngapain aja sih, Mbak? Karena
setahu ya mereka ya mengidentifikasi si tentang suatu apa ya yang mau mereka Informasi dari Masalah jenazah Pak. apa? Iya ya. Dari kerangkanya. Jenazah ya, Boy. Iya, maaf ya mulai keserikat. iya bener jenazah juga ya diidentifikasi Iya. Kerangka. Iya. Enggak, Lebih bagus karena biar lebih ini terlihat masa lampaunya. Dari sini mereka bisa tahu tuh apa umurnya, tingginya, keluarganya juga mereka bisa tahu. ya turunannya, terus Lewat DNA seharusnya. Iya. terus mereka juga bisa tahu apa namanya lama waktu meninggalnya tuh udah berapa lama. Oh iya berarti gitu kan. Berapa hari? Berapa hari belum masuk kerangka, Mbak? Berapa tahun nih? Berapa abad ya? Jadi penyebab kematiannya juga bisa tahu dong harusnya kan. Bisa. Pengetahuan dari mukanya, si ternyata dia tuh matinya karena kejedot. Kayak sakit jedot dan sebagai jedot ketembak misalnya. Zaman dulu ketusuk tombak gitu ya. Tombak. Jadi tuh ntar pasti ada bekas. Iya, apalagi mumi ya kan, karena mumi yang masih. Kamu nembus tumbuk gak kira-kira? Kalau tombaknya tajam kan, mus gitu kan. Seharusnya nembus. Kalau nggak ya patah tulang lah. Iya. Petak. Saya digebuk gitu kan pakai batu. Malahnya gitu kan. Iya terus tengkoraknya retak kan. Bisa itu. Bisa dibawa tinggal gitu kan. Ya nanti mungkin antropologi si forensiknya ini bakal meneliti lewat fraktur-fraktur yang dari tubuh kerangkanya itu kan. Kerangka manusia. Iya. Nah, mereka tuh dari situ mereka bisa membantu apa kepolisian sama Iya. pihak pengadilan. Mereka bisa jadi saksi. Terus mereka tuh kerjanya langsung di TKP-nya tempat tempat kejadian perkara. Susah ya, kenapa disingkat ya? Iya, juga gampang mau disingkat. Iya gampang. Daripada harus ngomong tempat kejadian perkara ya Gak enak. mending langsung TKP. Iya gitu gitu. Ya. Terus lanjut. Tapi di zaman sekarang ini tugasnya antropologi forensik ini bukan cuma iniin apa namanya meneliti kerangka juga nggak sih, kayak mereka juga sekarang ngebantuin apa namanya kasus-kasus kriminalitas yang ada di sekarang. Iya. Jadi kayak jatuhnya kayak ilmu forensik kayak kriminologi tau gak sih? Iya. Nyambung ke situ. Jadi tugas-tugas mereka tuh intinya tuh kayak Ya mengidentifikasi. mengidentifikasi jenazahnya, Terus lu bantu ke pengadilan juga. Iya, Polisian yang menelitiannya. Mau mengungkapkan kasus gitu. ya kasus kriminalitas. Tapi kayaknya keren gak sih di forensik? Boleh juga. Boleh coba, Bi? Boleh coba. Anda kan suka kan? IPS deh IPS. Kali antropologi forensik. Takut tapi gak terdekat. Udah kerangkap ya? Udah nggak bakal hidup. Kalau keretak balik lagi. Ini serem amat. Bisa? Nggak bisa. Jadi gini aja. Udah saya aja. Biasa sih udah cukup sih. Iya. Jam berapa menit ya? Udah habis suara. Iya. Capek kita ngobrol dulu tadi. Iya. Silakan kembali pada Shevin. Kemarin ya. Oke, mungkin segitu aja kali ya percakapan kita kali ya. Iya. Terus apa? Ya, iya penutupan. Terima kasih Oke. gitu dadah gitu. Ngomongnya. Oke, mungkin segitu aja percakapan atau podcast kita kali ini tentang antropologi ragawi. Nah, terima kasih sudah mendengarkan kita dari tadi. Iya. Seru ya guys. Tentang Bagi kita kan boleh. materi-materinya mungkin. Kata-kata yang baru kita tahu artinya. Nah, terus ada beberapa kasus juga tentang kayak antropologi yang tadi apa sih? Miskonsepsi ya, konsepsi dan miskonsepsi ras kasusnya gitu. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih. Dia sekian podcast kita hari ini. Terima kasih. Dadah.
Thank